Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Habib. Saya dari kelas 12 MIS 3. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peminatan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, sejarah hingga periode perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, sejarah hingga periode perubahan. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilihat pada 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 1992 sampai 2002. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan secara resmi yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 192 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah. Perbantuan dan komplikasi tanpa ada opini. Bagaimana sejarah mengenai UUD 1945 hingga pada periode perubahannya? Berikut sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk 29 April 1945, yang merupakan badan penyusun rancangan UUD 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 masuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Pada 29 Agustus 1945, pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Naskah rancangan UUD 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945, dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Adapun periode berlaku UUD 1945 hingga periode perubahan UUD 1945. Periode 1 berlakunya UUD 45 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Pada 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. 2. Periode berlakunya Konstitusi RI 1949 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamankan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode UUDS 1950 17 Agustus 50 sampai 5 Juli tahun 59. Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. 4. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 59 sampai 1966. Pada sidang konstitusi 1959
banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan UUD 1945, diantaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5. Periode UUD 1945 masa Orde Baru tanggal 11 Maret tahun 66 sampai dengan 21 Maret 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral di antara melalui jumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto diganti oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur oleh NKRI. 7. Periode perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama UUD 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002. Perubahan kedua. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001, perubahan ketiga. Dan yang terakhir, sidang tahunan MPR 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, yaitu perubahan yang keempat. Itulah sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. A. Konstitusi. Konstitusi yang digunakan Indonesia tahun 1945 adalah UUD 1945. Setelah tahun 1949, Indonesia memakai konstitusi RIS dan kemudian memakai UUDS 1950 di tahun 1950. Sedangkan di tahun 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 setelah keluarnya dekret presiden. B. Bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan adalah Einheitsstaat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintah Indonesia. Sistem pemerintah negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. C. Sistem pemerintahan Indonesia 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan Indonesia dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan Indonesia dengan UUDS 1950. Masa berlaku kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.